Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kegembiraan, dan juga mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Baik, kita masih di kajian kita, tafsir tematik ayat-ayat akidah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema akidah sam'iyat. Yang spesifik akan kita bahas adalah tentang surga dan neraka. Sebelum kita bahas apa itu surga dan neraka, kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sam'iyat. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan, bahwasanya dalam tema akidah itu ada 3 tema besar. Yang pertama adalah ilahiyat, kemudian nubuwat, dan sam'iyat. Ilahiyat ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nubuwat berhubungan dengan nabi, sifat wajib bagi nabi, sifat jaiz bagi nabi, sifat muhal bagi nabi, dan juga sam'iyat. Nah, ini adalah surga dan neraka ini adalah termasuk dari sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat itu adalah perkara-perkara gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya melalui Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Berita-berita hal gaib ini ada kalanya datang kepada kita. Kita mengetahuinya melalui jalur yang kita sebut dengan qat'iyus subut. Penetapannya qat'i. Misalkan yang qat'iyus subut ini adalah apabila berita sam'iyat itu berasal dari Al-Qur'an ataupun hadis yang mutawatir. Nah, apabila ada hal-hal gaib yang diberitakan oleh Allah dan sifatnya adalah qat'iyus subut dan juga qat'iyud dilalah, artinya tidak mengandung makna yang lain, dia satu makna dan diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadis mutawatir, maka orang yang mengingkarinya dihukumi kafir. Jadi saya ulangi lagi. Berita-berita gaib yang datang melalui jalur qat'iyus subut seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir dan sifatnya adalah qat'iyud dilalah, tidak mempunyai makna lain, maknanya qat'i, maka apabila ada orang yang kemudian ingkar terhadapnya, maka dihukumi dengan kafir. Adapun orang yang mengingkari sesuatu yang datang dari jalur yang tidak qat'i, maksudnya bagaimana? Bisa dia qat'iyus subut tetapi tidak qat'i dilalahnya, mengandung banyak arti. Atau sebaliknya, eh, tidak qat'i, ghairu qat'iyus subut tetapi qat'i dilalahnya, begitu ya. Jadi boleh qat'iyus subut tapi tidak qat'i dilalahnya, atau sebaliknya, dilalahnya qat'i tetapi ghairu qat'iyus subut. Maka orang yang mengingkari berita seperti ini, misalkan diterangkan dalam seperti yang tidak qat'iyus subut ya, dalam hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Berita-berita dalam hadis sahih misalkan tetapi tidak sampai kepada mutawatir tentang sam'iyat ini, maka hukum orang yang mengingkarinya disebut dengan fasik. Jadi dia berdosa besar. Jadi saya ulangi lagi, sam'iyat ini berita-berita hal gaib yang datang melalui kabar dari baginda Rasulullah melalui Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi, dan kita sudah jelaskan tadi hukum mengingkarinya. Contohnya sam'iyat itu apa? Misalkan sam'iyat itu berita-berita tentang bertemunya Allah nanti setelah kematian, kemudian pertanyaan 2 malaikat Munkar dan Nakir di kubur,
kemudian masalah hisab, perhitungan, mizan, timbangan amal, sirat, ketika nanti kita melewati sirat, kemudian surga, neraka, telaga Nabi, kemudian syafaat Nabi Muhammad SAW, perihal malaikat dan lain-lain, itu semuanya adalah sam'iyat. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena ada beberapa orang, bahkan kita sebutkan tokoh, disebabkan kebodohannya, tidak belajar agama, dia bilang begini, "Hei, kok begitu yakin nanti di neraka akan begini, di surga akan begini? Apakah sudah ada orang yang kemudian datang dari sana? Apakah sudah ada orang yang melihatnya?" Karena kebodohannya kemudian mengingkari. Bahaya. Kalau itu berita sam'iyat dan sifatnya tadi qat'iyus subut dan qat'iyud dilalah, bisa kafir kalau tidak mempercayainya. Jadi ini penting bagi kita untuk yakin. Kenapa kita harus yakin kepada hal ini semua? Karena memang yang membawa beritanya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau kenabiannya itu diperkuat dengan mukjizat. Jadi Nabi ini mengaku Nabi, tapi juga ada buktinya. Apa bukti kenabian Nabi Muhammad SAW? Ada mukjizatnya. Nah, karena itu bersifat seperti itu, maka khobar yang dibawa oleh Nabi Muhammad disebut khobar shadiq, khobar yang benar, ya. Karena dibawa oleh Nabi Muhammad yang beliau adalah Nabi. Kalau kita katakan kepada orang non-Islam beliau mengaku Nabi, tapi beliau ketika bilang Nabi ada buktinya, ada mukjizat yang beliau bawa, ada Al-Quran dan mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad yang lain, sehingga kita tidak bisa membantahnya. Benar-benar bahwasanya berita dan kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal sam'iyat ini adalah al-khabar as-shadiq, adalah sesuatu yang benar. Baik, sekarang kita sudah tahu apa itu sam'iyat dan seperti apa saja hal-hal sam'iyat itu. Kita akan bahas sekarang fokus kepada masalah surga dan neraka. Yang pertama kita bahas surga. Surga itu di antara dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan surga, misalkan surah Maryam ayat 62 yang berbunyi tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Surga ini teman-teman adalah tempat kita menerima amal, dan di sana sudah tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat. Jadi di dunia ini adalah darul amal, di surga dan di akhirat nanti adalah darul jaza, tempat kita menerima apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita baik, masuk surga banyak baiknya, menerima balasan dari amal kita. Kalau orangnya jahat selama di surga, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali dia nanti kepada neraka. Surga ini diantara sifatnya yang kita dengar adalah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Adapun misalkan ini kan disebutkan tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati kita. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa pengabaran tentang misalkan anggur, wa inabau wa qadba. Ada penyebutan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di surga, tapi kata ulama, misalkan disebut anggur yang ada di surga itu, ketahuilah bahwasanya itu adalah terjadi keserupaan nama saja. Namanya sama-sama anggur, tetapi nanti anggur yang kita lihat di surga itu, yang akan kita temukan di surga, berbeda sama sekali dengan anggur yang ada di dunia. Misalkan jeruk di surga berbeda dengan jeruk yang ada di dunia. Begitu ya. Jadi benar-benar tidak sama. Ulama berbeda pendapat teman-teman tentang tingkatan surga ini. Ada yang mengatakan ada 7 tingkatan, ada 4 tingkatan surga.
Atau pendapat jumhur ulama mengatakan ada satu surga saja tetapi namanya berbeda-beda. Ada surga Aden, ada Ma'wa, ada Khuld, ada Darussalam, ada Firdaus ya. Macam-macam namanya surga tetapi itu hanya satu, menunjukkan kemuliaannya. Kenapa kemudian namanya dalam Al-Qur'an surga itu bermacam-macam? Itu menunjukkan atas kemuliaan surga. Baik, ada 8 pintu surga, yaitu pintu salat, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji, pintu amar ma'ruf nahi munkar, pintu silah yaitu pintu orang yang menyambung silaturahim, dan pintu jihad fisabilillah. Adapun di surga, debu surga itu sebagaimana yang dikhabarkan ini terbuat dari misik, minyak misik ya. Nah, itu adalah surga yang informasinya disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah dan sampai kepada kita. Baik, itu adalah surga. Sekarang neraka. Neraka ini adalah tempat orang menerima siksa akibat perbuatannya di dunia. Ada 7 tingkatan neraka. Yang pertama adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ini nanti ditempati oleh orang-orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin yang bermaksiat tempatnya di neraka jahanam. Yang kedua, neraka lazza. Neraka lazza dipersiapkan untuk orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah. Kemudian neraka yang ketiga, neraka hatamah. Ini dipersiapkan untuk orang Nasrani yang tentunya tidak beriman. Kemudian atau imannya tidak benar begitu ya. Neraka sa'ir. Neraka sa'ir dipersiapkan atau nanti akan ditempati oleh as-sabiin. As-sabiin ini ada yang berpendapat bahwasanya adalah orang-orang Majusi yang menyembah api dan orang-orang Yahudi yang tidak beragama, yang ateis ya. Kemudian ada neraka Sakor. Neraka Sakor akan ditempati oleh orang Majusi, yaitu orang yang tidak beragama, dan neraka Jahim nomor 6 akan ditempati oleh para penyembah berhala, dan neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini Hawiyah, neraka Hawiyah ya. Ditempati nanti oleh orang munafik ya. Jadi itu ada tingkatan neraka yang 7. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dan mudah-mudahan kita ini dimasukkan Allah ke surganya. Dan ketahuilah bahwanya surga dan neraka ini adalah sifatnya kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah di sini kita sudah belajar tadi. Jadi kesimpulannya di awal tadi kita sudah bahas tentang sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Yaitu berita-berita gaib yang dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui Al-Qur'an ataupun hadis Nabi, seperti malaikat, mizan, surga dan neraka, siksa kubur dan lain-lain. Kemudian adapun surga sudah kita jelaskan tadi bahwasanya surga adalah tempat kembalinya orang-orang yang beramal saleh, dan neraka adalah tempat kembalinya orang-orang yang jahat ketika berada di bumi atau tidak beriman kepada Allah, dan sudah kita jelaskan tadi ada 7 tingkatan neraka. Demikian teman-teman yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Sampai jumpa lagi. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.